Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fil umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para rawuh Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul kembali. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sesuatu yang kemudian perlu kita syukuri dan sangat perlu kita syukuri, di mana kemudian memang dua barometer nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya. Betapapun manusia, betapapun mereka sekaya apapun, secerdas apapun, jabatannya setinggi apapun, perlu kita yakini kalau mereka tidak ada iman, sekali lagi kalau mereka tidak ada iman, maka pasti yakin itu kehidupannya itu tidak nikmat. Karena jalan yang lurus itu dan merupakan 4 hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita tunaikan. Dari kita untuk Rasulullah itu diantaranya ada 4 hal. Di antara 4 hal itu adalah meyakini bahwa semua jalan yang lurus, semua kenikmatan itu, semua keselamatan itu adalah mutlak berasal dari Rasulullah ataupun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapapun orang itu kaya, betapapun orang itu pinter, kalau kemudian dia tidak beriman, pasti ada kegundahan di dalam kehidupannya. Walau kemudian dia orang kaya, walau kemudian dia orang yang memiliki jabatan, kalau toh kemudian dia bahagia dengan kekayaannya, bahagia dengan kecerdasannya, bahagia dengan jabatannya, tapi begitu kemudian nyawa itu berpisah dari raga, maka di situ dia akan memulai kehidupan yang sangat menyakitkan. Sekali lagi, kehidupan yang sangat menyakitkan. Sehingga pesan khotib itu kan selalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kemudian kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman. Dan sebodoh-bodohnya manusia itu adalah orang yang kemudian dia sudah Islam, kemudian dia khuruj, dia murtad dari agama Islam. Betapa banyak Pak kalau kita membaca penelitian-penelitian oleh orang cerdas, terutama dari kalangan sains ya. Itu mereka orang-orang cerdas Pak, orang-orang cerdas yang kemudian menemukan ayat-ayat kauniyah, seperti ayat bagaimana manusia itu dilahirkan, akhirnya kemudian karena kecerdasan mereka sehingga dicocokkan dan itu sama dengan Al-Quran, maka mereka masuk Islam. Dan betapa banyak kemudian orang yang sudah berada dalam agama Islam ini justru mereka keluar.
itu kebanyakan nyuwun sewu orang yang bodoh. Persis sebagaimana kemudian ketika Yusuf itu digoda untuk melakukan kemaksiatan, sampai kemudian Yusuf mengatakan, ia mengatakan apa? Ya Tuhanku, sesungguhnya yang namanya sijen itu, yang namanya penjara itu lebih aku sukai daripada kemudian aku harus tunduk taat terhadap kemauan mereka. Fa illa tasrif ani, kalau kemudian engkau tidak menjagaku dan kemudian aku ikut condong kepada mereka, fa akum minal jahilin, tentu aku kemudian menjadi orang-orang yang jahil. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan, pokoknya ono wong kok metu saka agama Islam itu orang yang paling bodoh, orang yang paling tidak menggunakan akalnya. Wong nyatanya banyak orang yang pakai akal malah kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kemarin ada air mata yang berkualitas sudah kita sampaikan. Jadi bagaimana Abi Abdillah Jabir ya, bin Abdillah Al-Ansori itu sudah kita sampaikan, yang intinya kemudian semakin kita sedih ketika kemudian kita luput atau kita alfa dari perbuatan kebaikan, dari amal-amal yang kita rutinkan, maka semakin kita semakin gelo, itu semakin besar pahalanya. Itu sama, orang itu biasa ngaji, kalau kemudian libur 1 kali gelo, libur 2 kali rodo gelo, kalau sudah ketiga biasanya ya rodo njuk los ya, mau berangkat lagi itu sudah males begitu. Baik, malam hari ini adalah hadis yang berikutnya. Kami beri judul bidikan yang salah. Bidikan itu napa bidikan? Sasaran yang salah. Kira-kira apa saja yang kemudian menjadikan kita salah itu apa, Pak? Misalnya contoh panjenengan badhe ngirim uang ke anaknya, lajeng nomor rekeningnya keliru atau salah, gelo boten Pak? Gelo, itu bidikan yang salah. Atau kemudian apalagi contohnya misalnya ya bermacam ya, banyak ya contoh-contoh dari target kita. Misalnya, Ustadz iki saya sudah survei ini, begitu sampai rumah panjenengan beli barang keliru barangnya, kira-kira gimana? Gelo napa boten? Gelo ya, itu bidikan yang salah. Baik, di sini kita akan bacakan ini hadisnya. An Abi Yazid Ma'an, dari bapaknya Yazid Ma'an bin Yazid bil Akhnas radhiyallahu anhum. Jadi Ma'an punya bapak, bapaknya punya bapak lagi, berarti mbah ya. Ini Ma'an punya bapak namanya Yazid. Yazid punya bapak namanya Akhnas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Mereka itu berarti Ma'an, kemudian Abi Yazid itu bapak Yazid, kemudian Akhnas. Ada keterangan wahwa abuhu, dan bapaknya Ma'an itu wajadduhu, jadun apa jadun? Kakek ya. Kakeknya Ma'an itu sahabiyun. Mereka berdua, Ma'an, bapaknya dan kakeknya ini, mereka bertiga adalah sahabiyun. Sahabiyun itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Ma'an ini bercerita, qala, ia mengatakan, karena Abi Yazid, bapakku yang bernama Yazid, begitu terjemahannya, akhroja dananir, dia mengeluarkan
jamak dari dinar, berarti banyak dinar atau lebih dari 3, banyak dinar gitu saja ya. Mengeluarkan banyak dinar. Yatasaddaqu biha, dengan dinar-dinar yang dikeluarkan itu bapak saya itu ingin mensedekahkan. Jadi dia mengeluarkan beberapa dinar untuk apa? Untuk keperluan sedekah, untuk keperluan bersedekah. Fawadha'aha inda rajuli fil masjid. Maka bapaknya Ma'an ini itu meletakkan atau masrahake, nyuwun tulung terhadap orang yang kemudian orang itu berada di masjid. Jadi bapaknya Ma'an ini pengen bersedekah, sedekahnya dilewatkan orang lain dan orang lain membagikan sedekahnya itu di masjid. Kemudian faji'tu, maka aku datang, fa'akhadtuha, anaknya Yazid itu yang namanya Ma'an itu, dia datang ke masjid. Fa'akhadtuha, kemudian dia mengambilnya itu sedekahnya itu maksudnya. Fa'ataituhu biha, fa'ataituhu biha. Maka setelah aku mengambil sedekah itu, fa'ataitu, aku mendatanginya. Hu ini kembali ke bapaknya tadi. Siapa nama bapaknya Ma'an? Yazid ya. Biha, dengannya. Jadi ini orang Yazid ini, abinya Ma'an ini bersedekah, sedekahnya dilewatkan oleh orang, orang itu membagikan ke masjid. Nah kemudian Ma'an ini datang ke masjid dan kemudian mengambil sedekah itu, dan sedekah itu ternyata kemudian diambilnya dan dibawa ke bapaknya. Maka kemudian setelah sampai kepada Yazid, faqala, ia mengatakan begini, bapaknya Ma'an itu, wallahi, demi Allah, ma iyaka aradtu, sungguh bukan ini yang aku mau, gitu kata bapaknya Yazid itu, kata bapaknya Ma'an itu, bukan ini yang aku mau. Kemudian faqasamatahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kasus ini, peristiwa ini dibawa, diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol, ia bersabda, laka, kepadamu wahai Abi Yazid, bapaknya Ma'an, manawaita, apa yang kamu niatkan, kamu dapat kok apa yang kamu niatkan, begitu. Waya Yazid, dan untukmu ya, Yazid itu ya bapaknya Ma'an itu, walaka ma akhotta ya Ma'an, dan bagimu wahai Ma'an, anaknya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau ambil. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada keterangan, saya ambil dari keterangan ulama, yaitu syarahnya Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Apa kata beliau? Hadal hadis, ini hadis yang kemudian mu'allif bawakan rahimallah dalam kisahnya Ma'an bin Yazid, Ma'an anaknya Yazid, wa abihi, dan bapaknya. Kisah ini datang dari Ma'an bin Yazid. Pertanyaannya, siapa bapaknya Ma'an? Siapa bapaknya Ma'an? Yazid. Itu bapaknya Ma'an namanya Yazid. Anna abahu Yazid, bahwasanya sesungguhnya yang namanya Yazid itu hampir sama keterangannya. Dia keluar membawa darohim, membawa dirham-dirham
dan dititipkan kepada seseorang yang berada di dalam masjid. Kemudian dirham-dirham itu akan digunakan untuk bersedekah kepada fuqara. Apa fuqara? Orang-orang fakir. Faja'a ibnihi ma'an. Kemudian tiba-tiba datang anaknya Yazid yang bernama Ma'an. Fa'akhadhaha. Maka kemudian Ma'an ini mengambil sedekah itu. Wa rubbama yakunu dzalika rajul alladzi wukila fiha. Akan tetapi yang mewakili Pak Yazid itu tadi, lam ya'lam annahu ibni Yazid. Dia tidak ngerti kalau kemudian yang mengambil sedekah itu adalah anaknya dari bapak yang tadi bersedekah, Pak Yazid itu. Kemudian dia mengambil dan dia memberi li'annahu minal mustahikin. Karena orang yang mewakili bapaknya ini, dia melihat bahwa Ma'an ini adalah mustahikin, orang yang berhak untuk menerima sedekah dari Pak Yazid itu tadi, dari sahabat Yazid itu tadi. Kemudian hal itu sampai kepada Pak Yazid. Faqala lahu, maka kemudian ia mengatakan kepada anaknya itu, sama seperti tadi, aku sebenarnya bukan ini yang aku mau, bahwa aku ingin ini disedekahkan kepada faqara. Kemudian fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ya. Jadi Nabi ngendika, bagimu ya Yazid manawaita, apa yang engkau niatkan. Kemudian bagimu wahai Ma'an, apa yang engkau dapatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan belajar pertama dari riwayat yang di sini ya, yang meriwayatkan hadis yang di atas. Ada Ma'an punya bapak namanya Yazid. Yazid punya bapak namanya Akhnas. Ketiga-tiganya sahabat. Dan ketiga-tiganya hadir ketika perang Badar. Ini ketiga sahabat ini, mbah, anak, cucu hadir ketika perang Badar. Dan yang namanya Ma'an ini memiliki kedudukan tinggi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin kita sampaikan? Saya tuliskan di sini pelajaran apa yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sanad dan keluarga itu penting, napa boten penting? Penting. Sekali lagi, sanad dan keluarga itu penting. Karenanya di dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan sampai diterangkan dengan tegas bahwa yang namanya menikah itu tidak boleh seorang itu menikahi wala tunkihul musyrikat, menikahi wanita-wanita yang musyrik atau wanita-wanita yang kemudian di luar agama Islam. Walau ajabatkum, walau kemudian wanita itu tadi ajabatkum, sangat menakjubkan. Tidak boleh laki-laki menikahi, laki-laki muslim menikahi wanita yang tidak muslim. Begitu pula sebaliknya. Tidak boleh panjenengan gadah putri kemudian dilamar oleh orang yang tidak muslim. Tidak boleh pernikahan seperti itu. Gitu. Bahkan kemudian wala abatu mu'minun, bahkan seorang budak mukmin, dalam keterangan tafsir disebutkan lagi sudah budak fakir lagi. Jadi budak fakir itu kan kalau di status sosial nggak ada harganya, Pak. Itu lebih baik daripada kemudian
seorang yang kaya raya, punya jabatan, pinter, cerdas, tapi dia tidak muslim. Ini tegas. Walau kemudian dalam beberapa perspektif tentang munakahat itu masih ada pengecualian. Kalau laki-laki mendapatkan wanita yang kemudian itu tidak muslimah, sebagian ulama masih memperbolehkan dengan catatan satu, memang itu sebagai jalan dakwah. Jadi misalnya ini ada ikhwan agamanya kuat, kemudian dia punya bidikan, sepertinya kalau kemudian saya menikahi dia satu keluarga mau masuk ke dalam agama Islam, itu masih ada yang membolehkan. Ning nek kosok baleni pun ono wong Islam oleh wong nyawa putri yang tadinya muslim malah kemudian dia jadi ora karuan. Nah, ini ndak boleh ya, ini ndak boleh. Kalau wanita mutlak tidak boleh. Kalau wanita mutlak tidak boleh. Sebab apa? Sebab yang namanya qawam, yang namanya pemimpin itu laki-laki kan? Iya, kalau secara rasio saja laki-lakinya yang kemudian tidak muslim, wanitanya kemudian yang muslim, ini kan wanita kalah biasanya, dan ini bagian daripada strategi mereka, Pak. Saya banyak di mana teman-teman yang terjun di daerah Nyun Sewu Kaloran ke sana, itu kan banyak sekali ya strategi-strategi seperti itu. Jadi laki-laki suka kepada wanita, pura-pura kemudian dia masuk ke dalam Islam, padahal ada misi itu, hati-hati itu. Begitu sudah menikah dia balik lagi ke agama di luar Islam. Mau tidak mau, kalau kamu masih mau jadi istri saya, ya sudah, kamu masuk ke dalam agama itu. Dan biasanya seperti itu memang strategi mereka di dalam mengkafirkan seorang muslimah. Ini sanad itu penting. Karenanya kembali tadi, jadi saat ini yang belum menikah memang ya kita harus hati-hati gitu. Karena tadi bapaknya, ebahnya sahabat, pejuang, anaknya pejuang, cucunya juga pejuang. Kan logika memang daun itu jatuh ndak jauh dari rantingnya ya, dahannya ya, kan begitu. Nah, itu jadi memang perlu hati-hati, sangat eman-eman betul ketika kemudian ada wanita yang solihah, ada wanita yang kemudian aktif dia di misalnya dalam pendidikan, dalam dakwah, kemudian setelah menikah ikut suaminya malah kemudian jadi tidak aktif lagi. Itu sangat iman gitu. Ini sanad keluarga itu penting. Kemudian pelajaran yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah bahwa menghadirkan komunikasi yang sehat dalam keluarga itu menjadi suatu kewajiban. Tadi sedikit ada yang lupa kaitannya dengan keluarga, Pak. Saya itu sering mengamati anak itu kebanyakan itu nurut. Jadi pembelajaran yang terbaik ya kan, kalau kita baca-baca dari bagaimana kisahnya Nabi Ismail, bagaimana kisah nabi-nabi terdahulu yang anaknya soleh, bapaknya juga soleh, itu anak itu nurut, Pak. Jadi sederhana sesungguhnya kuncinya. Kalau pengen punya anak hafal Quran, ya sudah kita mulai menghafalkan Quran. Itu otomatis anak akan nurut. Kalau pengen punya anak yang dia dermawan, mudah untuk bersedekah, ya sudah kita jadi orang yang dermawan. Begitu. Banyak orang itu lucu gitu. Saja pusing anaknya tidak bisa menghafal. Lah tapi interaksi Al-Quran orang tuanya juga tidak pernah. Lah jenengan sudah bisa baca Quran belum? Ada usaha tidak ada, ini repot kalau seperti itu. Dileskan kemanapun kalau orang tuanya masih seperti itu repot. Kecuali 1, 2, 3. Jadi kata kuncinya
Kita pengen apa sudah lakukan saja dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Itu kata kunci dalam dunia pendidikan. Pengen anaknya misalnya bertutur kata yang baik, sudah kita bertutur kata yang baik, otomatis anak akan meniru, begitu. Yang kedua adalah menghadirkan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Saya di sini sudah menuliskan Ali Imran 159. Itu profil karakter pemimpin dan personal itu ada di situ. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Oleh karena nikmat Allah, gitu kan? Lintalahum, engkau bersifat lentur, wahai Nabi. Oleh karena rahmat dari Allah, maka kamu bersifat lentur. Walaupun tafaddan ghalidal qalbi, seandainya kamu itu bersifat keras, ya, keras, lagi memiliki akhlak yang jelek begitu. Nafaddu min haulik, tentu sahabat-sahabat Nabi, tentu sahabat-sahabat yang berada di sekitarmu, mereka akan pergi, mereka tidak mau, mendekat aja tidak mau. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum, maka berikan maaf kepada mereka, ampunilah mereka, berikan ampunan kepada mereka, ya, maksudnya seperti itu. Wasyawirhum, bermusyawarahlah kepada mereka dalam satu urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini kata kunci ini. Jadi kita kasih mirah, ya. Wasyawirhum artinya apa? Wasyawirhum bermusyawarah. Itu ya, musyawarah itu wasyawirhum. Kemudian lintalahum. Ini lintalahum ini bersifat kasih sayang, ya, seperti itu. Dan di sini ini ayat yang terakhir, fa idza azamta, kalau kamu punya azam. Azam itu apa? Azam itu keinginan. Fatawakkal 'alallah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita ini dalam berkeluarga, utamanya bapak-bapak yang jadi pemimpin ataupun panjenengan yang menjadi pimpinan di perusahaan, ibu-ibu juga sama, dan secara personal jadi orang itu yang lentur, yang enak. Kalau bisa dibikin mudah, tidak usah bikin ruwet gitu. Jadi kecerdasan emosional kita main, Mbak. Kecerdasan emosional kita main. Kalau ada urusan dengan orang lain, permudah. Nggak usah jadi orang ruwet gitu. Maksudnya begitu. Dan berlemah lembut. Kan banyak tuh seorang suami, ini yang kualik juga, kalau dia ditanya oleh orang lain, biasanya misalnya ada telepon bunyi, ya. Begitu bunyi ternyata yang telepon orang lain, terlebih atasan. Itu jawabnya gimana kira-kira? Assalamualaikum, sugeng sonten Pak, terus pundi gitu kan? Bahasa kita kan seperti itu. Neng yo ada giliran sing telepon nyuwun sewu garwa istri, sing ngangkat pripun Pak? Oh, opo gitu kan? Ini kan kebalik itu. Jadi komunikasi di dalam keluarga itu sudah tidak masuk di situ. Yang berhak mendapatkan kelembutan kita, kalau seorang laki-laki itu orang tua. Kalau wanita itu nomor satu siapa? Suami. Suami juga sama. Suami itu nomor satu orang tua, nomor dua istri dan keluarga. Ini kadang kan kita enggak. Kalau kepada orang lain kita berlemah lembut, justru dengan keluarga sendiri kita kadang ya gitu-gitu aja gitu. Jadi ada komunikasi yang baik di dalam berkeluarga. Begitupun wanita. Ibu kalau di rumah ini jangan kebalik. Ketika keluar rumah, kadang-kadang wanita itu ya nyuwun sewu,
sing teng ngarep cermin itu lama nopo sedelok, Pak? Dangu nggih. Dangu kan? 5 kadang 10 menit gitu kan. Itu aja sudah keluar. Wah, Mas kok ora cocok, ganti lagi masuk gitu kan? Itu wanita ya, memang fitrahnya seperti itu. Tapi ingat bahwa berpenampilan menarik di hadapan suami ini kewajiban, jangan kebalik. Nek metu apike ora jamak, badang ting omah ya wis dasteran totok, kadang-kadang seperti itu toh, wis mabure mason gitu kan. Ini kan kebalik itu. Jadi tidak terjadi, tidak ada komunikasi dan akhlak-akhlak di dalam keluarga yang baik. Bahkan saya tadi malam ngisi di Tembara itu temanya itu adalah adab masuk kamar mandi gitu. Saya sampaikan, kok temanya kok koyo sepele ya? Iya, ini memang tema sepele gitu. Cuma kadang-kadang kita sering lupa gitu. Kadang-kadang kita sering alfa. Apa contoh tema sepele yang kemudian sering kita lakukan? Adab suami terhadap istri atau adab istri terhadap suami. Ini kan kita kan nikah sudah lama gitu, tapi kadang adab itu tidak diperhatikan. Contoh Pak, contoh. Adab suami terhadap istri. Ini saya tidak tahu ini bagian dari kemesraan atau bagian dari tidak ada adabnya kita terhadap pasangan kita. Nyun sewu Pak, ketika buang angin itu nek nang ngarepe pasangan itu bagian kemesraan atau bagian tidak beradab itu kira-kira? Coba. Malah ono kok sing menjelentrehkan kemesraannya itu dengan seperti itu kok. Saiki kok tak bales delok ayah gitu, tapi itu malah jadi mesra kok gitu kan, ada seperti itu. Tapi sesungguhnya itu bagian daripada bukan daripada adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi itu ketika beliau mau buang hajat itu menjauh dari orang lain gitu. Nah, ini kadang-kadang malah kemudian dijadikan seperti itu. Ini bagian daripada berkomunikasi yang sehat dalam keluarga. Jadi pemimpin yang lentur sing menake begitu. Tapi di akhir ayat, di tengah dulu. Kalau menentukan urusan, jangan jadi pemimpin yang diktator. Apa pemimpin diktator itu? Tidak pernah ngerti bawahannya seperti apa, tidak mau tahu. Pokoknya harus seperti ini. Itu namanya pemimpin yang egois, pemimpin yang diktator. Ini juga bukan daripada sifat Nabi. Nabi itu sering bermusyawarah terhadap para sahabatnya, begitu. Tapi di sini diterangkan, faida azamta, kalau kamu sudah punya azam, sudah punya keinginan, fatawakkal 'ala Allah. Maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya jadi pemimpin itu yang tegas, begitu maksudnya. Sifatnya lembut, hatinya lembut, ning ojo lembek. Karena kalau pemimpin lembek gitu kan, kalau dalam fikih munakahat bagaimana nasihatnya Imam Ahmad terhadap putranya begitu kan? Sebelum putranya itu menikah dinasihati sama ayahnya Imam Ahmad, wahai anakku Abdullah, kamu kalau menikah jangan jadi laki-laki yang bersifat keras, karena wanita itu tidak suka sifat keras. Neng kamu jangan lembek. Sebab apa? Lembek itu adalah nanti dimanfaatkan oleh wanita. Jadi wong lanang kok nek wis lembek niku ya dijajah Pak sama istrinya. Berapa banyak laki-laki yang sudah kehilangan hak kemerdekaannya karena takut dengan istrinya? Kathah mboten gitu. Banyak. Dan ini alamat kiamat. Kata Nabi SAW, kiamat itu la taqumus sa'a, tidak akan kemudian ada. Sampai apa? Sampai kemudian seorang suami takut terhadap istrinya, suami takut istri. Dari mana itu? Daripada kelembean tadi. Jadi nggih pas-pasan ya. Tidak dia lentur, tapi ketika dia harus tegas, ya tegas. Nah, itu.
Jadi ketika harus tegas ya tegas. Ini Ali Imran 159. Itu pembelajaran hadis yang kedua, menghadirkan komunikasi yang sehat dalam berkeluarga. Kemudian yang berikutnya, bukti cinta kita terhadap harta itu adalah dengan bersedekah. Sekali lagi, kalau kita cinta terhadap harta, maka harta itu disedekahkan. Harta yang disedekahkan itu kemudian akan kita bawa sampai mati, kan begitu. Dan pelajaran yang berikutnya adalah dibolehkan bersedekah dengan keluarga. Dibolehkan bersedekah dengan keluarga. Cuman di sini beda, Pak. Sedekahnya adalah sedekah yang sunnah, bukan sedekah yang wajib. Apa beda sedekah sunnah dengan sedekah wajib? Napa beda nih? Sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang yustahab, ada sedekah yang wajib. Ini beda. Apa Pak yang wajib itu? Yang wajib adalah zakat. Sekali lagi, zakat itu sama dengan sedekah yang wajib kita keluarkan. Kalau sedekah yang tidak wajib kita keluarkan itu namanya masih sedekah biasa. Dan dalam zakat itu ada haul, ada nisab. Ini pembahasan yang panjang, nanti dibahas di dalam fikih kontemporer ya. Karena nanti akan sampai kepada zakat profesi dan lain sebagainya, begitu. Kalau zakat yang wajib, zakat wajib contohnya zakat fitri, itu tidak kita tunaikan terhadap keluarga yang memang menjadi tanggungan kita. Contoh misalnya, saya menunaikan zakat tidak boleh saya berikan kepada ayah saya, tidak bisa. Harus kepada orang lain. Tapi kalau sedekah yang sunnah itu boleh. Sekali lagi, kalau sedekah yang sunnah itu boleh. Termasuk pelajaran dari hadis itu adalah adanya rasa ikhlas dari keluarga Ma'an dan keluarga Yazid. Jadi Ma'an ikhlas, bapaknya Yazid juga ikhlas. Coba Pak kita bayangkan, andai kata kemudian mereka ini adalah keluarga yang tidak ikhlas. Tadi kan ceritanya bapaknya ini pengen bersedekah, tapi bukan anaknya, bukan kepada anaknya. Dan panjenengan jangan menganggap bahwa yang namanya Yazid, sahabat Yazid ini tidak peduli dengan anaknya, jangan seperti itu. Itu ada banyak kemungkinan, termasuk diantaranya untuk mendidik anaknya, itu kan bisa. Sengaja memang ada karakter orang tua itu yang tidak mau membantu anaknya, tapi tujuannya adalah karena cinta. Ki bocah nek tak bantu terus nanti tidak kebergantungan terhadap orang tua, itu ada yang seperti itu. Tadi bapaknya dan anaknya begitu dalam ada kasus seperti itu, maka mereka berdua mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jika mereka berdua adalah keluarga yang tidak ikhlas, otomatis kira-kira Yazid bilang gimana kira-kira? Wah, mbok rasah tekan Kanjeng Nabi, wisen-wisenake ya, kan begitu kan? Wis ora apa-apa gawe sampean, ora apa-apa, ndak darani, saya tidak peduli dengan kamu. Itu andai bapaknya Yazid itu dia orang yang tidak ikhlas, orang yang tidak Islam oriented, yang tidak mementingkan kepentingan Allah dan Rasulnya. Tapi keduanya ini dengan polosnya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tendensi lain, tidak kemudian samar diarani ini dan itu, tidak kemudian samar harga dirinya jatuh di hadapan masyarakat, tidak ada. Itulah kemudian bahwa yang mereka lakukan itu adalah dikarenakan karena keikhlasan mereka. Jadi kalau hidup kita ikhlas selesai.
bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel dan lain sebagainya, itu logika nalar tidak ketemu. Bagaimana pasukan sekian ribu bahkan ya, itu sekarang Pak, yang kita zaman gadget, arek ngumpulake sa-RT mon angel loh, angel sekarang itu. Ini kok orang ribuan, belum ada gadget, belum ada komunikasi yang secanggih hari ini, tapi bisa. Jawabannya adalah karena mereka ini orang-orang yang ikhlas. Itu pelajaran yang berikutnya. Pelajaran yang berikutnya yang kita ambil adalah jika bidikan kita salah, gitu kan, panjenengan sudah bersedekah. Kalau dalam syarah Ibnu Utsaimin, saya baca dalam kitab beliau itu diterangkan, andai seseorang itu dia mau berinfak atau dia mau berzakat, dan zakat itu akan diberikan kepada orang fuqara, orang yang fakir atau orang yang miskin. Kemudian zakat itu telah diberikan, ternyata bidikan mereka adalah keliru, bahwa yang diberi itu ternyata orang agnia, orang yang kaya. Kira-kira ditompo enggak Pak itu Pak zakat itu? Kira-kira. Kalau hitungan tadi di awal saya sampaikan, andai kita beli barang keliru itu ada gelo. Andai kemudian kita ngirim uang, ATM-nya nomornya keliru 1, ya kan? Mestinya angka 7 malah dimasukkan angka 1, nyasar. Balik enggak? Enggak balik. Tapi inilah adilnya Rasul kita, adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaka ma nawaita, dan bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Awal mula dia tidak ingin anaknya yang menerima, tapi ternyata anaknya yang menerima. Apakah kemudian sedekah ini batal? Atau kemudian Allah dan Rasulnya tidak menerima sedekah itu? Ya pasti diterima. Gitu, ini hadisnya. Jadi ini menjadi dasar kalau kita mau berinfak dan ternyata dalam pengelolaannya ada kekeliruan, wallahu alam ya, wallahul musta'an, dan tidak sampai kepada yang kita inginkan, maka di situ kemudian sedekah kita sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bidikan yang salah, bidikan yang keliru, begitu. Dan orang yang diwakilkan kepada Yazid tadi, dia adalah orang yang mengerti betul bahwa Ma'an ini secara zahir, secara fisik dia berhak menerima uang itu, begitu. Dan kita dalam kepengurusan yuk sedekah ini YKS ya, ini kita juga sudah banyak memilih Pak. Andai kemudian ada keliru 1, 2, mungkin ya kan, mungkin ada keliru, tapi insya Allah tidak ada ya, karena sudah melalui seleksi ketat, maka insya Allah itu bagian daripada apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barometer angel sekarang itu, mana orang yang tidak punya tenanan dengan orang yang etok-etok tidak punya, kan begitu. Kalau Yazid Ma'an tadi minta kepada orang yang mewakilkan, memang Ma'an itu orang yang mustahik, orang yang berhak untuk diberi zakat, orang yang berhak untuk diberi sedekah. Anak sing etok-etok kepengin memiskinkan diri jalur sedekah, ini kan repot kita. Itu daripada hadis yang kemudian kita pelajari pada malam hari ini. Sekali lagi, ketika bidikan kita meleset, insya Allah ada hitung-hitungannya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pentingnya niat. Ini yang terakhir. Itulah pentingnya niat. Saya contohkan begini. Man tawaddo'a li shalah fa asbaqal wudu'a. Siapa yang kemudian wudu, kemudian fa asbaqal wudu'a, dia membaguskan, menyempurnakan wudu. Kemudian orang tadi pergi ya ilal masjid, sampai ke masjid, dan dia tidak pergi ke masjid itu kecuali ilas shalah, untuk melaksanakan shalah, maka ditulis baginya satu langkah ditulis sebagai ampunan, satu langkah ditulis sebagai rahmat atau ketinggian derajat posisi di hadapan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi orang yang dari rumah niat mau ke masjid sudah niat wudhu. Dan ini menjadi dalil bahwa wudhu di rumah itu lebih utama daripada wudhu di masjid. Bukan soal alah banyu lak murah, bukan soal itu. Tapi ada hitung-hitungannya seperti itu. Kita wudhu di rumah, fa'asbaqul wudhu, kemudian kita menyempurnakan, membaguskan wudhu, jalan ke masjid, jalannya sudah dihitung. Itu kalau orang sudah niat. Ada kadang kita ini sudah wudhu di rumah, kemudian kita sudah sampai ke masjid, tapi kita tidak punya niat dari rumah mau sholat ke masjid. Wong kebetulan saja, misalnya saya mau pergi ke sini, kemudian di depan masjid ada teman-teman dan saya nongkrong di situ dan saya sudah punya wudhu, tapi saya sebenarnya tidak punya niat mau sholat ke masjid. Kira-kira dapat ampunan dari Allah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak memiliki niat untuk sholat ke masjid, padahal sama-sama dia berwudhu di rumah kemudian mampir masjid. Yang pertama tadi dia wudhu di rumah sudah diniatkan mau sholat ke masjid. Itu pentingnya urusan niat. Sama seperti haji, sama seperti ketika kita tasyakuran. Tasyakuran Pak, nyembelih kambing 2, tapi tidak punya niat ini untuk akikoh, padahal dia juga punya anak yang baru lahir, anak kecil. Nah ngapa kan kok nyembelih kambing? Nah ini proyek saya tembus. Sama-sama dia menyembelih 2 ekor kambing, ini hanya bersifat tasyakuran biasa, yang ini bernilai akikoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya memang niat itu penting sekali. Sama seperti kemudian panjenengan jamak takdim sholat asar misalnya atau jamak takhir ya, bareng sholat jamaah asar, tapi panjenengan niatnya sholat zuhur. Kira-kira yang diterima itu sholat zuhur atau sholat asar? Sholat asar, karena niatnya adalah niat sholat asar. Begitu. Kita niat bersedekah seperti tadi Yazid, bukan kepada anak kita. Ternyata anak kita mengambil, dalam tanda kutip loh ya, anaknya memang butuh atau perlu atau berhak untuk diberi bantuan atau berhak untuk diberi sedekah. Gitu. Tetap kita dapat sedekah yang kita niatkan. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Insya Allah sebagai pengumuman, besok malam Kamis, karena Ustadz Agus Effendi ini setiap malam Kamis di sini dan beliau juga kita nggak enak ya, maksudnya apa namanya, kalau setiap malam Kamis beliau sama sekali tidak ada waktu istirahatnya, itu kan kita juga agak waduh kok setiap malam Kamis gitu, karena sempat beberapa kemarin juga beliau juga agak nggak enak badan dan lain sebagainya. Maka kami bermusyawarah dengan teman-teman, bermusyawarah dengan takmir, kemudian bermusyawarah dengan Ustadz Agus. Insya Allah setiap malam Kamis besok ya, awal bulan pekan pertama akan diisi oleh Ustadz Suwondo dari Ngadirjo. Itu temanya adalah tema tentang fikih, pokok fikih meneh, iya fikih munakahat. Fikih munakahat. Fikih munakahat itu adalah fikih pernikahan. Jadi dimulai dari pernikahan dan lebih konteksnya adalah fikih keluarga. Ini yang kemudian harus, memang saya sudah lama pokoknya padahan harus punya fikih munakahat. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak punya fikih munakahat, kita lama berkeluarga tapi kadang-kadang tidak ngerti ilmunya. Contoh, ada orang datang gitu, Ustadz, suami saya itu sudah berkali-kali apa jari ini mentalak gitu. Mentalak gimana? Iya, suami saya itu sering mengucapkan apa? Mengucapkan pokoknya sekarang kamu saya cerai. Sudah berapa kali? Sudah tidak kehitung Ustadz, akan repot. Gitu kan? Padahal kalau sudah talak 3, sudah talak baim kubro, itu kan sudah tidak sah suami istri. Dia harus dinikahi dengan orang lain dulu, baru kemudian bisa dinikahi lagi dengan suaminya. Anek wis talak ping 20 niku pripun niku, Pak? Ini kan repot gitu.
Banyak orang yang tidak paham, karenanya pernikahan itu sesungguhnya gelap. Sampai kemudian ada ilmu yang meneranginya. Nah kita ini nikah sudah lama, kadang sudah punya cucu yang belum pernah belajar fikih munakahat. Sehingga itu yang menjadi dasar kami untuk menambah materi di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan di sini menjadi sumber ilmu dan itu bisa dijadikan sebagai patokan dalam kita menjalani kehidupan sehingga kehidupan kita lurus sebagaimana yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tidak jalan yang iwijat itu yang berkelok-kelok. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Malam Sabtu besok Ustadz Agus Ikhwanuddin ya, Kliwon nggih. Temanya kalau kemarin Isra Mi'raj, wallahu alam saya belum konfirmasi untuk tema yang akan mendatang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.